Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, shalom. Iya, shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, puji Tuhan pagi hari ini ada semangat yang luar biasa yang ada dalam diri kita dan itu membuat sesuatu yang berbeda hari ini. Amin. Amin. Karena semangat dulu itu adalah sebagian daripada keberhasilan kita. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, kita sembah Dia, tinggikan Dia. Sediakan hati dan waktu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Amin. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Ampuni, kuduskan, sucikan buat pikiran kami. Amin. Buat kami pagi hari ini menghadap tata kemuliaan-Mu dengan penuh kekudusan, kesucian. Terima kasih Allahku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani. Kau Allah yang hidup, Engkau bertahta dan berkarya di tempat ini. Terima kasih buat tudung perlindungan-Mu sepanjang malam. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan. Hari ini urapi Tuhan kami, urapi umat-Mu. Biarlah sinyal jelas ke rumah jemaat-Mu masing-masing. Terima kasih Tuhan. Semua urapi kami teman-teman FB. Urapi Bapa, baik dimanapun mereka berada, baik yang jauh yang dekat. Pengurapan-Mu terjadi, berkat yang sama mereka terima. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka hatimu, buka suaramu, sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ya Yesus. Kami tinggikan. Pagi-pagi hari yang bagimu selama aku hidup. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, Yes, amin. aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. ya Tuhanku, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama aku hidup. ya Allahku, Ya Allah, haleluya. aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada, selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
Haleluya, haleluya, haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti, Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti, Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau Yesus Kau termanis, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Kakak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Amin. Benar Tuhan, Engkau yang terbaik dan Amin. Engkau yang termanis di dalam kehidupan Ya, Yesus. kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pujian dan Yes. penyembahan-Mu pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami. Dan Amin. iman kami mau lebih dikuatkan lagi oleh firman-Mu pada pagi hari ini Ya, Tuhan. Biarlah firman yang dibagikan oleh Bapak Gembala kami pada pagi hari ini menguatkan dan bertumbuh dalam iman kami ya Tuhan. Sehingga iman kami bisa berbuah di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu yang siap sama-sama kita katakan Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabar semuanya? Baik tentunya, amin. luar biasa. Haleluya. Iya, banyak hal yang memang harus kita lakukan hari-hari ini atau ke depan, di mana kalau kita lihat ekonomi kita sekarang ini sedang banyak pergumulan, saya katakan. Karena memang beberapa waktu ini ada gejolak di mana yang terjadi kenaikan BBM, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tentu pengeluaran semakin bertambah. Tetapi mungkin pemasukan kita atau penghasilan kita mungkin masih tetap segitu ataupun mungkin akan semakin turun. Dan juga kita nggak tahu kebijakan-kebijakan apa yang akan pemerintah lakukan, atau mungkin dinaikkan gaji buruh ataupun upah minimum ya untuk penghasilannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita imani ke depan ini bahwa Tuhan tetap pelihara hidup kita. Amin. amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi tidak usah mengeluh, tidak usah bersungut-sungut, bahkan anak-anak kita semua atau kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan tidak usah perlu ikut berdemo.
Karena itu semua bukanlah membuat jalan keluar. Tetapi saya melihat dalam demo yang ada banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih baik kita banyak berdoa, melakukan hal-hal yang lebih baik lagi sehingga kita ini bisa meningkatkan ya untuk penghasilan kita. Sebab saya tahu dan saya juga menyadari bahwa pemerintah kita sudah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik dari yang terbaik. Jadi kita percayakan semua kepada pemerintah. Anak-anak kita mungkin ada yang mahasiswa atau ada yang pekerja, katakan kepada mereka tidak usah ikut berdemo. Amin. Haleluya, cukup berdoa saja dan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan satu judul firman Tuhan, jadilah orang rajin. Amin. Jadilah orang rajin. Orang rajin itu tidak akan kesusahan dalam hidupnya. Orang rajin itu selalu menemukan jalan keluar. Kalau penghasilan kita tidak mencukupi dari kebutuhan kita, maka kita harus lebih rajin lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam Amsal 13 ayat 4 dikatakan demikian, hati si pemalas penuh keinginan, betul, tetapi sia-sia. Jadi hati orang si pemalas, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak menyinggung siapapun dalam firman Tuhan ini, namun saya ingin mengajak kita lebih rajin lagi, sebab dikatakan dalam firman Tuhan Amsal 13 ayat 4 ini dikatakan hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Artinya si pemalas lebih banyak berandai-andai, lebih banyak berhayal, bermimpi, bahkan menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saya belum pernah lihat orang rajin itu hidupnya menderita. Sekalipun mungkin penghasilannya sedikit, dia tidak pernah menderita. Saya melihat orang-orang yang mungkin Tuhan percayakan hari-hari ini pekerjaannya hanya untuk pemulung ya, ataupun mungkin kerja buruh kasar atau apapun itu, pedagang-pedagang asongan. Saya melihat mereka rajin dan saya melihat mereka tidak pernah kekurangan, sekalipun mungkin makanan mereka kita lihat ala kadarnya tetapi tidak pernah kekurangan. Karena apa? Karena hidupnya dikatakan kelimpahan. Apalagi posisi Bapak Ibu Saudara sekarang, mungkin bisnisnya, usahanya, berkatnya mungkin kalau kita lihat omsetnya per hari itu luar biasa, lumayan. Kalau lebih rajin lagi, maka saya percaya tidak akan pernah kekurangan. Amin. Haleluya. Diberikan kelimpahan. Kelimpahan juga kalau kita bicara tentang kelimpahan, itu natural Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dalam diri saya kelimpahan, yang saya doakan itu, yaitu selalu berjalan dalam mujizat. Artinya kita mau makan ada, kita mau membeli sesuatu ada, itu bagi saya sudah kelimpahan. Saya berpikir untuk kelimpahan tidak harus punya rumah mewah, mobil mewah, enggak. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kelimpahan bagi saya adalah segala apa yang saya perlukan Tuhan cukupkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa sekalipun orang punya banyak ataupun bermacam-macam keinginan, tapi apabila ia malas untuk mewujudkan keinginannya melalui tindakannya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, keinginan tanpa tindakan ataupun kerinduan kita tanpa tindakan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya mau katakan keinginan tinggallah keinginan. Ya, tidak akan menghasilkan apa-apa dan itu tidak akan menjadi kenyataan. Ya, kalau kita tidak bertindak. Jadi harus bertindak Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, makanan kami yang secukupnya. Kita berdoa sama Tuhan, berikan makanan kami yang secukupnya. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Bangun tidur, ngopi. Selesai ngopi, mandi. Selesai itu pergi kemana tahu. Tidak bekerja, tetapi duduk sana, duduk sini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti dikatakan Mbak Suri, bangun tidur, tidurlah lagi. Setelah tidur bangun lagi. Tidak akan mendapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian,
salah satu ataupun ciri lain dari si pemalas saya mau katakan adalah suka berdalih atau punya banyak alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Kenapa tidak bekerja, Pak? Kenapa tidak mencari pekerjaan, Pak? Aduh, saya ini nggak mungkin lagi. Saya ada penyakit. Ya, saya sudah tua. Tidak ada lagi yang mau memperkerjakan saya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada kita yang banyak dalih, banyak alasan sehingga tidak melakukan apa-apa, hari ini mari ubahlah hidup kita. Saya mau katakan, sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini mungkin usia kita tidak muda lagi, tetapi kalau kita rajin, kita berusaha, karena itu untuk diri kita sendiri. Saya percaya firman Tuhan katakan orang rajin diberi kelimpahan. Tuhan akan buka jalannya. Tuhan akan tunjukkan kemana kita akan bekerja ataupun mendapatkan penghasilan. Karena waktu kita melangkah, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Amin. Haleluya. Saya punya kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kami masih anak-anak, kami 3 anak daripada orang tua kami. Ya, penghasilannya sawah. Tetapi dia punya keinginan untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Sampai dia ikut connect mobil sampah pada saat itu di Tarutung di Sumatera Utara ya, di tempat kami tinggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal yang harus ditutupi. Tetapi usianya sudah bukan muda lagi, sudah tua pada saat itu. Dia sampai connect mobil sampah. Kalau mobil sampah di Jakarta atau Jabodetabek itu sudah pakai hidrolik, tetapi waktu di sana itu pakai mobil truk ya, dan itu tidak hidrolik Bapak Ibu. Mereka akan naikkan dan turuni manual. Jadi saya lihat dia begitu rajin. Gajinya memang ya masih murah lah ya, untuk 1 hari itu tidak cukup. Tetapi saya lihat dia pulang dari sana, dia bawa plastik-plastik, dia bawa penting apa yang bisa menjadi uang. Sampai di rumah dia cuci semuanya, dia bersihkan, dia jemur, dia keringkan, dan dia jual. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah bentuk daripada orang rajin. Dan pada akhirnya segala kebutuhan kami sekalipun tidak harus berkelimpahan atau berkelebihan, tetapi cukuplah buat kami makan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira seperti itu. Jadi ciri itu ada pada kita, jangan sampai yang dikatakan firman Tuhan ini menjadi banyak keinginan tetapi tidak ada langkah-langkah yang dibuat untuk mewujudkan keinginan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan banyak alasan. Orang rajin itu tidak ada alasan. Tetapi orang malas atau orang yang banyak dalih ini, ia pasti banyak alasan. Sebab dalam Pengkhotbah 10 ayat 18 dikatakan, karena atau oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Artinya tidak akan ada yang dihasilkan oleh kemalasan. Tetapi keruntuhan, kehancuran, penderitaan itu yang dialami oleh orang malas. Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi saat-saat sekarang ini banyak kebutuhan kita. Lebih rajinlah daripada yang biasanya. Lebih cekatanlah daripada biasanya. Makanya presiden kita mengatakan kalau ada lahan-lahan kosong, tanami di sana apa yang menjadi kebutuhan kita. Sayur-sayuran, singkong, ubi, cabai, kan seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya untuk tidak menjadi pemalas, tapi menjadi pekerja yang rajin. Makanya kalau hari ini engkau saat ini dipercayakan Tuhan untuk bekerja, usaha dagang atau apapun bisnismu, rajinlah di sana melakukannya. Karena waktu kita melakukannya dengan rajin, dengan setia, dengan cekatan, maka berkat-berkatnya dicurahkan. Haleluya.
Sebab dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes tidak mau berdiam diri, tetapi dia terus berjuang melakukan apa yang bisa dia lakukan. Karena dia tahu Allah sendiri tidak pernah berhenti untuk melakukan setiap apa yang dikehendakinya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, memang sejak penciptaan manusia pertama, kita tahu Adam dan Hawa, mereka juga ditugaskan Tuhan untuk bekerja, untuk beraktivitas, bukan untuk duduk-duduk, ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, omongin orang, ataupun membahas kekurangan orang, ataupun berandai-andai. Karena banyak orang saat sekarang ini rindu sekali mendengarkan berita sana, berita sini, gosip sana, gosip sini. Kira-kira apa bahan yang harus dibicarakan? Banyak orang seperti itu hari-hari ini. Saya mau katakan mari berubahlah. Karena tidak selamanya orang berbuat baik kepada kita. Tidak selamanya tangan kita harus ada di bawah terus. Tetapi kita harus berusaha bagaimana tangan kita tidak di bawah tapi di atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak seharusnya hanya minta belas kasihan daripada orang lain. Tetapi kita harus semangat, harus bekerja dan harus punya tekad. Saya harus bangkit. Amin. Haleluya. Apa saja. Mungkin dalam perusahaan kita tidak diterima lagi. Kita bisa dagang asongan, yang penting menghasilkan uang. Ataupun mungkin kita bisa kuli panggul. Ataupun mungkin kita bisa, kalau yang tukang parkir silakan, tidak apa-apa, itu semua halal. Yang penting saat sekarang ini ada pergerakan yang kita lakukan agar kita menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan kita. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Kejadian 2 ayat 15, kalau kita kembali ke perjanjian lama, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Dan tugas kita juga di bumi ini sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak untuk berdiam diri, tetapi dikatakan harus berusaha. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menentang orang-orang yang malas. Saya mau katakan Tuhan menentang orang-orang yang malas. Sudah tidak bekerja tetapi banyak kebutuhan. Sudah tidak bekerja tetapi sepertinya dia paling hebat. Ada yang seperti itu. Ya. Dalam Amsal 18 ayat 9 dikatakan bahwa orang yang malas dalam bekerja adalah saudara daripada si perusak. Jelas saya melihat banyak orang-orang yang malas, akhirnya dia merusak, akhirnya dia menipu, ya kan? Karena kebutuhan banyak, akhirnya memutarbalikkan kata, ya, membuat sesuatu yang merugikan orang lain bisa. Pinjam sana, pinjam sini. Tetapi apa yang terjadi? Untuk pengembalian tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada yang masuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya rindu kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Siapapun, bahkan teman-teman yang ada FB dan YouTube. Jemaat-jemaat Tuhan, perhatikan. Kita harus rajin. Katakan saya harus rajin. Saya harus rajin. Amin. Amin. Rajinlah. Kau punya tenaga, kau sehat. Datanglah ke toko-toko. Katakan butuh karyawan enggak? Butuh tukang antar barang enggak? Bertanya saja. Daripada kita berdiam diri. Jangan anggap diri kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita harus percaya diri bahwa di dalam diri kita ada kuasa Tuhan bekerja. Amin. Tuhan akan membimbing kita, membawa kita, dikatakan ke rumput hijau. Oleh karena itu mari bergeraklah. Bergeraklah. Amin. Haleluya. Sebab kalau kita rajin bekerja, rajin berdoa, baca Alkitab, rajin menabur, rajin berbuat baik, rajin melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Amsal 14 ayat 23 dikatakan sebab di dalam setiap jerih payah selalu mendatangkan keuntungan. Hari ini mari lebih rajinlah. Amin. Lebih rajinlah. Perbaiki hidup kita. Selaraskan dengan firman. Saya percaya Tuhan akan buka jalan bagi kita. Haleluya. Kerajinan itu adalah jalan yang akan menuntun kita kepada mujizat dan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, rajin, lebih rajin daripada biasanya. Mengharapkan mujizat, rajinlah. Ada orang rajin berdoa,
rajin baca Alkitab, rajin melayani, tetapi malas dalam bekerja, itu juga tidak balance. Kalau mau balance, Bapak Ibu saudara sekalian, sesuaikan semuanya, selaraskan semuanya. Karena tidak bisa Bapak Ibu. Lain hal Bapak Ibu adalah seorang gembala atau pendeta atau hamba Tuhan. Bahkan hamba Tuhan juga nggak boleh malas. Hamba Tuhan juga harus bergerak, harus melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu saudara sekalian, mari. Kerajinan adalah jalan yang akan menuntun. Perhatikan, kerajinan adalah jalan untuk menuntun kita kepada mujizat dan berkat Tuhan. Berarti orang malas dapat ada mujizat enggak? Enggak ada. Orang yang malas ada berkat Tuhan enggak? Enggak. Saya mau katakan, orang yang rajin itu pasti dapat mujizat dan berkat Tuhan. Makanya lakukanlah apa yang bisa kau lakukan. Nanti Tuhan akan melakukan pekerjaannya. Haleluya. Sebaliknya saya mau katakan, kemalasan menutup pintu berkat. Jadi tidak ada keuntungan bagi orang malas. Firman Tuhan katakan dia teman daripada si perusak. Hari ini mari pergunakan waktumu sebaik mungkin. Saya punya beberapa teman. Mereka juga usianya udah di atas 60, bahkan 65 tahun, 70 tahun. Mereka masih mau untuk melakukan pekerjaannya. Amin. Ada seorang, pernah saya waktu ada satu toko, saya ke sana, saya ngobrol, usia bapak berapa? 68. Tetapi masih asik melayani orang, namanya juga anak buah. Sampai dia saya lihat sampai buka baju, kegeran, saya lihat tulang-tulangnya semuanya sudah kelihatan. Tetapi dia masih bisa angkat aqua, masih bisa angkat sabun yang satu bal. Wah, luar biasa. Memang anak-anak nggak ada Pak yang sudah bekerja? Ada Pak. Terus Bapak kenapa masih bekerja udah umur sekian? Kalau saya nggak bekerja Pak, perasaan nggak enak. Karena dari muda saya tidak pernah nganggur. Wow, luar biasa. Dan waktu dikasih tahu di mana tempat tinggalnya, saya lihat rumahnya. Wow, luar biasa. Ada alasan bagi dia untuk tidak bekerja karena sudah mencapai sesuatu. Tetapi dia terus rajin. Dan berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang yang malas. Ini firman Tuhan yang berkata, tetapi Tuhan membuat mujizat dan berkatnya selalu melimpah bagi orang-orang yang rajin. Kita lihat Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf rajin. Dia tidak malas. Ya, dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan bahwa Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya karena dia kerjakan dengan rajin. Orang lain sudah tidur, dia masih bekerja. Orang lain masih bangun, dia masih tidur, dia sudah bangun untuk berdoa. Ini adalah bentuk daripada orang-orang rajin. Sebab ia rajin karena ia selalu disertai oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu yang selalu, bahkan anak muda ada di sini saya lihat, ikut dalam doa pagi ini. Engkau layak menerima yang terbaik daripada Tuhan. Engkau sudah mencari Tuhan, engkau sudah rajin datang kepada Tuhan untuk berseru, untuk berterima kasih. Itu adalah awal daripada kita menerima mujizat daripada Tuhan. Amin. Dan kami di tempat ini terus berdoa. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal 21 ayat 5 dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi semua yang dirancang oleh orang-orang rajin pasti mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan. apa yang kita rencanakan? Contohnya kita merencanakan nanti tahun depan kita akan renovasi rumah. Tahun depan kita mau beli mobil. Tahun depan kita mau beli motor. Ataupun beli rumah. Dan engkau rajin mengerjakan apa yang kau kerjakan. Maka di situ akan ada kelimpahan. Amin. Akan ada mujizat. Berbeda dengan orang malas. Waktu engkau merencanakan sesuatu dan engkau tidak bertindak. Engkau malas.
maka tidak akan mendapatkan sesuatu. Ya. Jadi pilihlah mau orang rajin atau mau orang malas. Tetapi saya sudah pernah bahas tentang orang malas dan hari ini orang rajin, berarti pilihan yang tepat dalam diri kita adalah jadilah orang rajin. Karena orang rajin akan merencanakan segala sesuatu dan semuanya akan terjadi. Haleluya. Ya, jadi Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, di era yang sekarang ini tanpa kerajinan hidup kita tidak akan berubah. Tetapi waktu kita rajin, maka sekalipun BBM naik, ya, sekalipun pengeluaran banyak, kita akan tetap bersukacita karena orang rajin pasti diberkati Tuhan. Amen. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita akan sapa, namun sebelumnya kita pengumuman dulu. Jangan lupa besok pagi tetap ada doa saat teduh, yaitu pukul 4.40. Bapak Ibu Saudara sekalian tetap di channel ini ya. Oleh karena itu kita akan sapa dulu keluarga yang sudah bergabung. Ada Yosef Altiar Sianipar. Luar biasa ya, yang pertama Yosef ya. Mantap, lanjut terus ya Yosef ya. Semangat terus, Tuhan pakai kamu. Haleluya. Ada Ibu Santi. Shalom. Ada Ibu Yanti Oktavia. Shalom. Ibu Yakni. Shalom. Ibu Eca Sapitri. Shalom. Ibu Mega Hutagalu. Shalom. Ibu Lim Ebe. Shalom. Bapak Arifin Saputra. Shalom. Ibu Herna. Shalom. Ibu Paramida. Shalom. Ada Bapak Titus Handoko. Shalom. Opung Yosef. Shalom. Ada Bapak Pendi Saputra. Shalom. Iya, terus ada juga Bapak Joshua Nahampun, Bapak Shalom. Pendeta Salam, Bapak Erbin Manurung, Shalom. ada Ferdinand Silaba, Shalom. Ibu Intan Sitorus, Shalom. Bapak Edi Darmawan, Shalom. haleluya, Ibu Medina Sitorus, salam, Shalom. Ibu Pendeta Esther Kurnia, Shalom. iya tanggal 12 dia operasi ya. Untuk lututnya ya, biar Tuhan campur tangan, nanti kita doakan ya, maju terus, tetap semangat hambanya. Terus ada juga Lambok Erni Sartika Siahan, salam. Terus Abigail Jayanti Putri, Shalom. Ria Sela, Shalom. GB Traspirit Panduman, Shalom. luar biasa ya. Ada Maya Patresia, Shalom. ada Ibu Akyun Chaukyun. Shalom. Haleluya. Salam Oke, kenal. puji Tuhan. Ada Ibu Oilina juga, salam. Shalom. Terus ada Sani. Shalom. Iya, Ibu atau masih sis ya, Sani ya. Oke, ada Bu Yeni, salam. Shalom. Ada Ibu Rosiana. Shalom. Ada juga Aliansyah Ciptadi. Haleluya, Shalom. salam. Salam kenal juga ya. Terus ada Aril Pranata. Shalom. Haleluya. Oke, saya lihat dulu mungkin ada pergumulan doa ataupun yang belum tercatat ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Oke. Iya. Ada prihatin Jessica Siahaan. Haleluya. Salam. Salam kenal. Iya, salam kenal. Ibu Lince Siombing sudah. Oke. Bu Mega Hutagalung. Salam. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang menjadi teman-teman kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama. Kita imani dalam segala doa kita. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan, dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Amen. Tuhan,
hadapi semua. Yesus kau terindah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis, Yesus kau termanis di dalam hidup. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengajak kami untuk terus rajin melakukan segala apa yang sudah kami lakukan. Kami rajin menyenangkan hati Tuhan dalam berdoa, dalam memuji Tuhan, dalam baca firman-Mu, bahkan rajin dalam mengerjakan apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kebetulan di tengah-tengah situasi yang terjadi hari ini. Kami butuh meningkatkan kerajinan kami agar kami bisa melewati hari-hari ini dengan sukacita. Amin. Dan memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang bergabung di dalam doa pagi hari ini. Mereka layak menerima yang terbaik daripada Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang rajin. Hamba-Mu berdoa buat Yosef Altiar Sianipar. Berkati Tuhan kesehatannya. Berkati Tuhan masa depannya. Apa yang saat ini sedang menjadi pokok-pokok doanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Berkati papa mamanya. Bahkan adik-adiknya berikan kesehatan sempurna, sukses dalam pendidikan mereka. Bahkan usaha mereka, bengkel diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Santi, berkati suami istri dan anak mereka Aldo dengan kesehatan yang sempurna. Apa yang diusahakan bahkan yang dikerjakan oleh keluarga ini, khususnya suaminya, diberkati berlimpah-limpah. Hamba-Mu terlalu percaya dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus selalu tolong. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Yanti Oktavia, berkati, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apapun menjadi pergumulannya, Tuhan selalu tolong. Dia berdoa buat anak-anaknya, buatlah berhasil semua anak-anaknya. Baik Andreas dalam masa depannya, masa depan yang luar biasa. Bahkan pekerjaannya diberkati Tuhan. Bahkan Ariel juga semakin hari semakin dewasa secara rohani. Bahkan pendidikannya Tuhan Yesus memberkati. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Bu Yakni, berkati, berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang saat ini menjadi kegiatannya, Tuhan selalu tolong dia melakukan segala hal-hal yang besar, khususnya dalam dia sebagai RT di sana. Biarlah Tuhan terus proteksi dia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan dalam segala usaha pekerjaan bisnis mereka. Diberkati berlimpah-limpah, sukacita surga terus terjadi bagi keluarga Bu Yakni. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Bu Eca, Sapitri bersama Pak Arno Paulo, anak-anaknya bahkan juga orang tuanya, berikan kesehatan yang sempurna dalam apa yang dikerjakan mereka. Biarlah Tuhan Yesus turut campur tangan memberkati, bahkan membuat bisnis-bisnis yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa segala apa yang mereka kerjakan, apa yang selalu mereka gumuli, biarlah mujizat yang terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah pergumulan-pergumulan yang ada, khususnya mobil mereka, Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Setiap bulannya selalu Tuhan sediakan untuk cicilannya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat
Ibu Mega Hutagalung Opung Jericho, Engkau berkati kesehatannya, panjang umur, bahkan anak menantu cucunya semua sehat-sehat, bahkan dalam perlindungan yang daripada Tuhan terjadi atas keturunannya, bahkan segala apa yang dikerjakan diusahakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Lim Ebe, Pak Kimsi, anak menantu cucunya, semua keluarga besar baik Abigail bahkan juga Randy, Tuhan berkati semuanya. Yes. Hamba-Mu terlalu percaya apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka untuk usaha, Tuhan memberkati. Tuhan bukakan hal-hal yang baru bagi keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh bersuka cita selalu kepada Tuhan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulannya selalu Tuhan tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Pak Arifin Saputra, berkati suami istri, bahkan anak-anaknya dan seluruh anggota keluarga besar. Tuhan memberkati, memberi kesehatan yang sempurna, bahkan dalam segala apa yang dikerjakan diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Herna, berkati suami istri kedua putranya dengan kesehatan sempurna, berkati konter mereka bahkan bengkel mereka, banyak langganan yang baru bahkan yang lama bertahan. Bahkan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah selalu ada mujizat dalam pergumulan mereka. Bahkan Yuni juga yang bersama dengan mereka, Tuhan memberkati kesehatannya, bahkan pekerjaannya. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Paramida Hutagalung, Kau berkati, berikan kesehatan, bahkan juga apa yang dikerjakannya, dagangannya diberkati Tuhan. Dan langganan yang lama yang baru tetap bertahan. Bahkan apapun hari-hari ini yang didoakan, biarlah mujizat terjadi. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Bapak Titus Handoko, berkati suami istri, bahkan ke anak menantu cucu-cucunya berkati lebih lagi, bahkan dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan tolong, khususnya buat biaya kuliah misal Tuhan mencukupkannya, bahkan usaha mereka diberkati Tuhan. Amen. Biar selalu Tuhan proteksi dari segala pelalang-pelalang pelahap, bahkan pundi-pundi bocor. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kami percaya kalau Tuhan yang ada di sana, maka tidak ada orang yang bisa untuk mengganggunya. Dalam nama Tuhan Yesus, serahkan usahanya ke dalam tangan-Mu sehingga semakin hari semakin berkembang. Amen. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Opung Yosef, berkati kesehatannya, umur yang panjang, bahkan tangannya yang rajin bekerja selalu, biar Tuhan urapi dan membuahkan hasil yang begitu luar biasa. Bahkan dalam setiap doa-doanya, pergumulannya, khususnya buat anak-anaknya, semua keturunannya, diberkati Tuhan, baik dalam kesehatan bahkan dalam segala usaha mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga daripada Bapak Pendi Saputra, Engkau berkati kesehatannya Tuhan, Engkau berkati anak bahkan juga istrinya, bahkan seluruh apa yang saat ini mereka usahakan dan kerjakan. Biar tangan pengasihan-Mu memberkati keluarga Bapak Pendi dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluarga ini boleh terus bersuka cita. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bapak Pendeta Joshua Naham, pun berkati suami istri bahkan juga anak menantu cucunya, bahkan apa yang diusahakan dikerjakan oleh keluarga, biarlah Tuhan memberkati berlimpah-limpah, bahkan pekerjaan Tuhan yang mereka kerjakan dengan setia, dengan rajin. Kami percaya jiwa-jiwa akan semakin bertambah-tambah, yang haus akan Engkau mereka layani di sana, bahkan segala pergumulan kebutuhan pekerjaan Tuhan, biar Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Erwin Manurung, Kau berkati suami istri, bahkan anak-anak mereka, bahkan apa yang dikerjakan diusahakan Tuhan memberkati, pekerjaan anak-anaknya juga Tuhan berkati, bahkan apapun saat ini yang menjadi pergumulan mereka, doa-doa mereka, biarlah mujizat terjadi. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Intan Sitorus, Kau berkati suami istri, berkati anak-anaknya, berikan kesehatan yang sempurna, bahkan dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis mereka diberkati berlimpah-limpah. Mujizat selalu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Ferdinand Silaban, berkati dia, berikan kesehatan, bahkan dalam kerajinannya tidak pernah kendor, tetapi terus rajin, terus semangat, bahkan menunjukkan bahwa dia sudah menjadi orang yang berbeda hari ini dan menjadi berkat bagi keluarganya. Bahkan
bahkan sembuhkan papanya dalam nama Tuhan Yesus. Hari demi hari semakin dipulihkan, bahkan bundanya, adik-adiknya semua sehat-sehat, dan kami percaya setiap usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bapak Edi Darmawan, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna bagi Bapak Edi Darmawan, bahkan juga dalam pekerjaannya Tuhan memberkati, bahkan anak-anaknya semua sehat-sehat, orang tuanya sehat-sehat, bahkan pergumulannya buat usaha anak-anaknya Tuhan berkati, bahkan buat anaknya yang paling kecil Tuhan memberkati, khususnya cairan yang ada dalam perutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjamahnya sehingga kesembuhan yang permanen terjadi. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Medina Storus, Kau berkati kesehatannya, keluarga besarnya, bahkan hamba-Mu terlalu percaya apapun aktivitasnya hari-hari ini, pekerjaannya, kegiatannya, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan selalu tolong. Begitu dengan Ibu Esther Kurnia, tanggal 12 dia akan operasi untuk lutut Tuhan. Hamba-Mu berdoa segala sesuatunya Tuhan yang menyediakan, mencukupkan, bahkan diperlancar, bahkan tim medis semua Tuhan urapi sehingga memberikan pelayanan yang terbaik bagi hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati suaminya, anak menantu cucunya, apa yang dikerjakan diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Lambok Ernis Sartika Siahaan, Kau berkati kesehatan, bahkan seluruh anggota rumah tangganya semua kesehatan, bahkan apa yang dikerjakan diusahakan mereka Tuhan memberkati, bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah selalu ada mujizat. Juga dengan Ria Selan, Kau berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan dalam segala apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan beruntung, bahkan apapun pergumulannya Tuhan Yesus tolong. Begitu dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Gamaliel Lasibutan yang ada di GB Traspirit Panduman, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai lebih dahsyat lagi untuk memenangkan jiwa yang ada di Panduman, bahkan di sekitarnya. Bahkan gereja-Mu di sana, pembangunannya, Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Karena kami percaya pekerjaan Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab untuk semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan hamba berdoa buat Maya Patricia, bahkan juga Monalika, Kau berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, promosikan ke level yang berikutnya, bahkan apapun pergumulan mereka hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat terjadi. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Akiun Chaukin, Engkau berkati dia Tuhan, berkati kesehatannya, keluarga besarnya, keturunannya, bahkan semua apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan baginya. Engkau Tuhan yang setia menolong ibu ini, bahkan apapun saat ini menjadi aktivitas kegiatan mereka diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Olina, Pak Pram, bahkan kedua putra-putrinya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apa yang dikerjakan mereka, diusahakan mereka, khususnya tanah warisan, keluarga, biar semua berjalan dengan baik. Orang rajin tidak akan pernah kehilangan berkat. Mereka selama ini rajin untuk mengerjakannya, sekalipun sesuatunya sulit, tetapi kami percaya berkat orang rajin selalu ada berkatnya. Oleh karena dalam nama Tuhan Yesus, biarlah goal apa yang mereka urus, semua pihak boleh bekerja sama dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin ada kesulitan, tetapi Tuhan terus menyertai keluarga ini. Terima kasih, bentengi pagari mereka dari orang-orang yang tidak sepisi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa buat kedua putra-putrinya dalam pekerjaannya diberkati Tuhan. Bahkan dalam kuliah Elizabeth, Tuhan juga menyediakan setiap kebutuhannya. Bahkan buat Nathan, sediakan apa yang dibutuhkan untuk pernikahannya. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Yeni, Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan, Pak Hari, bahkan kedua putrinya, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan memberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan selalu tolong. Begitu dengan keluarga Sani, Kau berkati Tuhan, biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka, baik dalam keluarga, baik dalam segala pekerjaan, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga
juga berdoa saat ini buat Ibu Rosiana, Bu Stepen, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, biar sukacitanya terus berlimpah-limpah, buat kedua putranya berhasil dalam apa yang dikerjakan mereka, bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga Aliansa Ciptadi, kau berkati ya Tuhan, berikan kesehatan kepada keluarga, bahkan apa yang menjadi aktivitas, apa yang menjadi kegiatannya, biarlah berkat Tuhan dicurahkan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, beja dengan keluarga daripada Ibu Junita, kau berkati Tuhan, berikan kesehatan sempurna, bahkan dalam apa yang saat ini menjadi pergumulannya selalu Tuhan tolong, bahkan kedua putranya sehat-sehat, diberkati dalam pekerjaan mereka, bahkan apapun yang mereka doakan hari-hari ini, baik untuk jodoh mereka, diberikan yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu juga berdoa saat ini buat Ibu Lince Sihombing, kau berkati Tuhan, berikan kesehatan sempurna, suami istri, bahkan anak-anaknya, apa yang diusahakan mereka, apa yang dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan prihatin Jessica Siahan, engkau berkati Tuhan kesehatan keluarga besarnya, bahkan apapun yang digumuli hari-hari ini, apapun kegiatannya hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dicurahkan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah menjadi doa kami di pagi hari ini. Kami percaya semua kami yang turut dalam doa ini, semua diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa buat keluarga Ibu Lydia Kusuma, Pak Budi, anak menantu cucunya, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apa yang diusahakan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Begitu dengan hamba-Mu Ibu Pendeta Lili Kusuma, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, bahkan seluruh keturunannya diberkati Tuhan. Bahkan dalam usaha mereka selalu ada mujizat. Bahkan hamba berdoa buat Bapak Herianto Cho, Bu Angel, anak-anaknya, bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang saat ini mereka usahakan, kerjakan, bisniskan, biarlah semua diberkati Tuhan. Bahkan tim yang mereka bangun, tim yang solid, tim yang kuat, yang di dalamnya mengalami terobosan demi terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus, begitu dengan Bapak Pian X, engkau berkati Tuhan yang ada di Gosambi, suami istri, anak-anaknya, bahkan menantunya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang saat ini mereka usahakan, biarlah semuanya berhasil dan beruntung. Bahkan dalam segala pergumulan Tuhan tolong. Bahkan begitu yang itu Ernest terus berkati kesehatannya, papa mamanya, semua keluarga besar dalam proteksi perlindungan Tuhan. Bahkan dalam apa yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Bahkan kami tak lupa berdoa buat pergumulan gerejamu, yaitu untuk parkiran, bahkan juga untuk kamera yang kami butuhkan untuk live. Tuhan menyediakan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-hambamu, bahkan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan semua jemaat Tuhan yang menabur di tempat ini, engkau memberkati berlimpah-limpah. Baik ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persepuluhan mereka, engkau berkati berlimpah-limpah. Mereka menabur tidak karena kelebihan, tetapi karena mereka rindu untuk mengikuti setiap apa yang Tuhan mau. Sehingga berkat-berkat Allah dicurahkan atas apa yang mereka kerjakan. Bahkan hamba berdoa saat ini Tuhan buat jemaat Tuhan yang berjanji iman untuk Natal. Kau bukakan tiga-tiga berkat-Mu sehingga mereka bisa melunaskannya lebih cepat daripada yang sudah ditentukan. Bahkan bangsa negara ini Tuhan tolong buatlah bangsa ini semakin aman, semakin indah, bahkan semakin maju dan makmur. Bahkan berdoa buat pemimpin kami dari pusat daerah, TNI Polri dan semua jajarannya, urapi Tuhan agar mereka bisa melakukan yang terbaik bagi Indonesia ini. Bahkan masyarakat buat tenang, bahkan demo-demo di mana-mana buat tenang mereka. Tuhan menantikan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya pagi hari ini kami akan melakukan segala kegiatan aktivitas kami. Tuhan berjalan di depan kami untuk membawa kami kepada hal-hal yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita bawa hari ini berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai menolong menghibur kita.
pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi pertemuan kita di pagi ini. Dan kami terus berdoa Bapak Ibu selalu sukacita hari ini. Amin. Dan dari tempat ini kami mengucapkan Maju terus, tetap semangat. Shalom.